Karena menurut saya perjalanan Hmm. saya sebagai seorang news anchor hingga sekarang, atau di dunia media Ya, lebih besarnya lagi, itu kecelakaan. Kecelakaan yang saya bilang oke. keterusan. Hai geng kreatif. Oke geng, jadi hari ini kalau kalian udah pada ngikutin ya poster-posternya Kreatif ID, kita bakalan ngobrol sama Kak Robert Haryanto. Woo! Ini kita bakalan ngobrol mengenai topik yang eh, kekinian gitu. Jadi karena Kak Robert ini adalah seorang news anchor dari Metro TV, jadi sudah dari tahun 2008. Jadi membawakan program Selamat Pagi Indonesia dan Perspektif. Jadi buat kalian yang sering nonton pasti tahu nih Kak Robert Haryanto gitu. Halo, Hai lah, apa kabar lah? baik Kak Robert. Di Hai, how are sini ini you? luar biasa, tetap bersemangat. Yes, thank you so much for having me. Terima kasih. Ini IG live pertamaku loh. Wow, ini loh kita kita sangat senang sekali kita Thank you. bisa IG live bersama Kak Robert. Thank Yes, you so thank much you. untuk Terima waktunya kasih, sore hari sama-sama ini. udah ngajak. Oke, tadi aku di awal udah kasih tahu perkenalan nih tentang Mm-mm. Kak Robert. Kak Robert kan Iya, udah di Metro TV dari tahun 2008 ya. iya benar. Berarti udah 11 tahun lebih ya? Gila, nggak berasa. Udah 12 tahun, sekarang udah 2020. Iya, actually saya di Metro TV tuh dari tahun 2000, kayak 2009 ya lah sebenarnya. Oh, 2009. Iya, Wow, 2009. oke. Tapi nggak apa-apa deh, biar kelihatan Wow. lebih senior dari tahun 2008. Wow, udah Nah, lama ya, nggak kerasa loh. iya, iya, iya. Saya juga surprise bisa bertahan di Wow. dunia media sampai 11 tahun. Ya, oke. Nah, tadi aku udah sebutin ini programnya kan ada Hmm. Selamat Pagi Indonesia dan Perspektif. Di Mm-mm. situ Oke, Kak betul. Robert sering banget nih muncul di acara tersebut dan kita kalau nonton Metro TV kayak wow, ini ada Koko ganteng nih gitu. Hmm. Langsung ganti channel kan? Terus ganti channel yang lain, Ya. enggak. Kita bener-bener keliatin nih kalau lagi lihat berita Selamat Pagi Indonesia, terus ada Hmm. Perspektif juga dan ceritanya Hmm. seru-seru. Nah, biasanya Hmm. Kak Robert kan menginterview orang. Nah, hari Ya, ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Aku yang nanya-nanya ya, Kak Robert ya. iya, iya, benar. Lebih enak di posisi kamu sebenarnya nanya-nanya ya, dibanding jawabin pertanyaan orang tuh nggak enak. Ini ya, deg-degan, deg-degan. Iya, mau nanya apa lah? Oke, nah Yang susah. sebelum kita mulai ke pertanyaan. Nah, Mm-mm. ini mau perkenalan dulu dong lebih dalam mengenai Kak Robert ini dari Mm-mm. mana, mungkin dulu sekolah di mana gitu biar teman-teman geng kreatif pada tahu nih. Oke, jadi saya sekolah dari mana? Dari TK, preschool, SD, SMP, SMA. Itu bisa 3 jam loh aku cerita. Dua SKS ya, dua SKS. Iya, bisa 2 SKS. Jadi saya lahir di Jakarta. Saya Mhm. besar di Jakarta. Saya besar di kota, ya daerah-daerah kota tua. Jadi Ah, saya ini Cina kota oke. banget. Dulu pas kecil. Terus saya sekolah di BPK Penabur dari Mhm. TK sampai SMA. BPK Penabur. Anak BPK anak penabur BPK yang mana nih? Penabur. Banyak. Jadi di TKK tuh kalau nggak salah TKK 2, SDK 2, Mhm. SMPK 2, itu semua di daerah pembangunan, di dekat Mhm. Gajah Mada Plaza. Terus saya sekolah SMA di Semak 3 di Gunung Sari. Oke. Wow, mungkin ini ada teman-teman geng kreatif yang sekarang sedang Hmm. bersekolah di sana ya, atau lulusan Iya, sana sama-sama alumni. Ini Mm-mm. kakak kelasnya ini. Iya, pasti pinter-pinter kan anak penabur. Yeay. Kecuali saya. Wuh. Nah, Eh, mm, Kak Robert mau ini mm, dong nanya-nanya. Jadi kan banyak ya. yang penasaran nih dari Mm, Kak Robert. Sekarang mm, tadi sudah disebutin bahwa Kak Robert adalah news anchor ya. Kita bilangnya news mm, anchor di Metro TV. mm. Nah, itu Yes, thank gimana you. sih perjalanan karirnya awalnya kok bisa nyemplung di dunia ini? Hmm. Kalau saya pun kalau ditanya orang seperti itu, saya juga bingung jawabnya lah. Karena menurut saya perjalanan Hmm, saya sebagai seorang news anchor hingga sekarang, atau di dunia ya, media lebih besarnya lagi, itu kecelakaan. Kecelakaan yang saya bilang oke. keterusan. Jadi saya nggak punya Mhm, cita-cita atau diarahkan oleh orang tua, kiri dan kanan saya, keluarga besar saya, itu ya. nggak ada yang jadi
news anchor sama sekali, atau menjadi jurnalis, atau bekerja di media. Itu sama sekali nggak ada. Mhm. Iya, kayaknya nggak ada deh sampai sekarang. Bahkan sepupu saya, Ya. ponakan saya, atau om tante saya tuh nggak ada sama sekali. Jadi ini benar-benar dunia yang Mhm. asing banget buat saya, dunia yang baru banget, dan baru saya Ya. terjuni itu 11 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya bisa tiba-tiba terjun ke dunia ini? Itu karena kepepet. Jadi saya, Oke. iya beneran, saya kepepet. Jadi saya kan lulus kuliah, saya kuliah di Monash University. Saya ngambil Mhm. Business and Commerce, Ya. majoringnya di marketing dan international business. Jadi Mhm. dari kecil suara-suara orang tua, suara-suara keluarga. Kalau warga Tionghoa itu dikit pilihan profesinya. Kalau IPA ya jadi Ya. dokter, jadi teknik sipil. Kalau IPS ya pasti jadi pedagang, jadi entrepreneur Ya. sekarang bahasa kerennya. Cuma itu doang pilihannya. Terus saya kan IPS, udah saya IPS terus saya kuliah ambil ekonomi. Terus saya bingung saya mau kerja apa karena pada tahun itu karena disiplin ilmu yang terlalu general, menurut saya ekonomi itu sangat general, bisa jadi apa aja. Mhm. Bisa di sales marketing iya, bisa di marketing iya, bisa di finance Ya. iya, bisa di accounting, bisa di manajemen, bisa di manapun. Saya bingung mulai dari mana. Mhm. Nah, terus saya pergi ke sebuah job fair di Balai Kartini. Pada saat itu saya harus bayar Ya. 500.000 kalau tidak salah. 500.000 itu saya bisa masukin resume saya ke semua perusahaan. Ya. Ya saya masukin semuanya, nggak mau rugi. Saya mau masukin ke semua Oke. perusahaan. Mau cari sales, iya. Mau cari tenaga, apa sih bilangnya kalau di bank, management trainee ya, kalau nggak salah. Ya. Management trainee, iya. Mau cari tenaga marketing, iya. Semuanya iya. Sampai kemudian di booth-booth paling ujung, saya ketemu booth media. Booth media ada banyak. Terus Ya. sampai Ya. saya di booth media. Karena saya masukin ke semua, intinya adalah saya mau kerja, saya butuh kerja, saya Ya. harus menyambung hidup gitu ya. Saya mau Mhm. kerja. Akhirnya saya ke booth media. Booth media ada banyak, ada TV-TV lain. Tapi yang saya masukin waktu itu, saya cuma masukin ke Metro TV. Saya nggak masukin ke media-media lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena orang tua saya dari dulu itu nontonnya Metro TV. Dan saya seneng dengan berita. Jadi saya kurang gitu suka dengan sinetron, FTV. Itu saya nggak gitu suka. Ya Ya. udah, saya masuk. Terus pada saat itu penerimaannya 1 tahun 1 batch. Jadi kayak kuliah. Jadi 1 tahun hanya ada satu angkatan, 1 tahun ada angkatan. Terus puji Tuhan, saya masuk di angkatan di tahun itu saya ngelamar dengan proses yang cukup cepat, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu Oh. dari ibaratnya kayak casting gitu ya. Jadi disuruh Ya. laporan, disuruh kemudian masukin nilai, disuruh tes TOEFL, masukin hasil tes Mhm. TOEFL, terus ada panel interview, medical check up sampai semuanya. Ya. 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 Wow, berarti perjalanannya panjang ya sebenarnya ya. 11 tahun. Nah, saya feeling kayak saya kan punya kontrak ya pada saat itu ya sebagai Ya. kayak ibaratnya manajemen trainee gitu. Saya 2 tahun kontrak, Mhm. setelah itu saya akan ada pengangkatan kan. Saya feeling saya cuma Ya. ya udahlah 2 tahun. Saya tuh nggak tahu saya kerja apa di media. Ah. Di TV itu saya nggak tahu. Kan kita bingung ya. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak udah pada familiar. Tidak Oh, pada kerja di TV itu familiar. jadi reporter. Iya, ada Ya. di kamera, ada di apa. Tapi saya tuh pada saat itu saya nggak tahu. Kerjaan saya pegang kamera, saya harus reportase atau saya nulis atau saya Ya. ngedit, saya nggak tahu. Itu cuma modal nekat aja. Modal nekat ya udah punya Mhm. intinya saya mau kerja. Kok kayaknya hati saya ada di sini ya. Ya udah. Ya. 11 tahun kemudian saya masih di sini. Wow, keren, keren, keren. Dan bisa dibilang sebagai news anchor yang profesional, tapi usianya masih muda gitu. Dan Masih, uh, gue berasa tua. Iya, oke, gue senior milenial. ya senior milenial. Woo, oke. Ini lagi pilek ya? Ada yang komen nih. Kak Robert lagi pilek ya? Oh iya benar, sorry ya, agak binang ya suaranya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Moga-moga ini ya selalu sehat. Amin, Apalagi amin. lagi Yes. masa-masa gini. Iya, lagi masa-masa gini. Ya. Oke, ini ada yang komen. Marisa L, keep up the good work, Dad. Gitu. Thank you so much, Marisa. Thank you banget. Oke, nah Kak Robert boleh diceritain lebih detail nggak teknis kalau dari awal kalau orang mau menjadi seperti Kak Robert, ada teknisnya itu seperti apa sih tahapan dari Yeah. awal waktu tadi ngelamar, kemudian kamu bakalan melewati fase-fase ini loh, gitu. Oke, ini yang saya tahu dulu ya, tapi mungkin hampir sama dengan sekarang. Jadi yang pertama, kalau misalnya, saya kemarin baru datang ke job fair juga, yang diadain oleh kantor saya.
kira-kira masih Mhm. sama sih. Pada saat kamu ngelamar, kamu masukin resume dengan nilai tertentu. Jadi Mhm. nilai tertentu kemudian akan diproses ke casting. Casting itu kamu harus, Iya. ya kamu harus berdiri depan kamera, kamu pegang mic gitu. Iya. Which is buat saya itu agak lucu karena casting pertama saya tuh nggak prepare apa-apa. Saya kan nggak punya angan-angan untuk nge-apply ke media. Jadi pada saat Iya. saya casting pertama 11 tahun yang lalu itu pada saat gempa Padang Pariaman. Kalau Mhm. milenial pasti tahu ya, gempa Padang Pariaman tahun Iya, betul. 2008 kalau nggak salah atau 2009 Betul. gitu ya. Itu lagi parah banget kan. Nah, semua orang tuh bawa koran pada saat itu. Ini contoh yang benar ya. Contoh yang benar tuh mereka, contoh yang nggak benar tuh saya. Ya, mereka bawa koran. Ya, terus mereka Mhm. siapin. Misalnya pada saat itu Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono hari ini berangkat ke Padang Pariaman untuk mengirimkan bantuan bla 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 gitu. Iya. Nah, itu yang benar tuh preparation, baca berita, kemudian baca headlines-nya, terus Mhm. bikin bikin sebuah laporan yang konstruktif gitu ya, Iya. terstruktur. Ada ini segala macam. Nah, saya pada saat itu saya bingung kan, saya kan cuma nggak mau rugi. Saya hanya saya udah ber 500.000, saya akan keluar dengan sebanyak-banyaknya perusahaan yang punya resume saya. Pas saya nggak mau rugi, Oh, oke. saya masukin, saya langsung disuruh casting. Terus saya bingung saya mau laporan apaan. Orang saya baca koran setiap hari. Saya tahu lah ada gempa di Padang Pariaman. Mhm. Tapi Iya. saya nggak tahu hari ini bantuan udah nyampe mana, berapa banyak bantuan, berapa banyak korban, daerah-daerah mana. Terus yang saya laporin cuma hari ini saya ada di job fair ini isinya Mhm. ini. Terus kalau kalau mau datang harus bawa ini. Iya. Udah gitu doang. Tapi biar terlihat niat, saya pakai bahasa Inggris pada saat itu. Nah, itu Ah. contoh yang kurang benar sebenarnya. Yang benar tuh memang harus casting, kemudian masuk dengan... Kalau Mhm. sekarang anak-anak pada keren-keren sih kalau menurut saya, dibanding zaman saya. Oh, Karena profesi ini semakin hari tuh semakin mendapatkan... atensi semakin ya. mendapatkan tempat ya di Iya. publik karena semakin terbukanya informasi, semakin pesatnya perkembangan teknologi, semakin banyak orang yang Mhm. butuh public speaking yang bagus gitu kan. Oke. Dan apa namanya gaya interview yang bagus gitu, apalagi sekarang zamannya konten ada di YouTube, ada di mana, pasti Iya. lebih kompetisi, lebih sengit jauh. Nah, yang berarti level kompetisi sekarang semakin tinggi kan, lebih tinggi Iya, dibanding level kompetisi saya pada saat dulu. betul. Terus udah gitu ya udah saya kemudian intinya saya ngomong-ngomong di kamera. Setelah itu saya nunggu dipanggil. Dari antara semua resume yang saya kirim ke perusahaan, ada kali saya kirim ke 20-30 perusahaan, beberapa ada yang Mhm. manggil untuk kemudian Iya. tes lanjutan. Tapi kok Metro TV juga manggil. Tapi kok saya merasa kayak, kok kayaknya saya mendengar bisikan Tuhan kayak, ini loh, apa namanya, kayaknya kamu coba ini aja deh. Mungkin kamu punya punya masa depan di sana. Padahal saya nggak tahu Iya. broadcast itu apa, saya nggak ngerti jurusan jurnalisme itu apa, saya nggak pernah Betul. nulis, saya nggak pernah, dulu kan zaman-zaman YouTube juga belum belum Iya, belum sebagus belum sekarang kan, saya nggak sesuatu pernah yang bikin ini. YouTube. Ya udah, saya cuma ikutin hati nurani, saya masuk, yang saya apa namanya, yang saya balas cuma Metro. Ya udah, kemudian ada tes panel interview. Di panel Iya. interview saya ingat banget, saya dites sama senior saya, orang yang sangat Mhm. berjasa, itu Mbak Vivi Aleda Yahya pada saat itu. Ah, Kalau kamu ya. kamu tahu, Tahu dong, kan oh ngeliatin tahu Metro ya. TV. Oh iya, Mbak Vivi itu senior banget, Jadi ini senior kita. banget. Iya, senior banget. Iya, Dia iya, cuma iya. nanya saya, kamu tahu ini nggak, si A siapa? Saya tuh pernah ditanya, siapa gitu yang namanya politisi. Oh, saya tahu, dia kan si Hmm. ini. Kamu tahu nggak menteri yang apa sih waktu Menko Polhukam siapa, kalau nggak salah atau siapa? Mhm. Saya jawab, saya tahu, saya ini gitu. Dengan Iya. beberapa orang lain. Udah lanjut ke tes TOEFL kalau nggak salah. Jadi saya harus lulus TOEFL 500 deh pada saat itu. Apa 550 ya? Atau 600 deh. Iya. Sekitar Betul, itu saya betul. lupa. Sekitar 550. 550 kan. Terus udah gitu medical check up. Ya udah, saya Mhm. masuk. Wow. Iya, Ah, oke. Yang menarik adalah Kak Robert ini nggak ada basic jurnalistik sama sekali. Jadi nggak ada. bukan kuliah di bidang itu ya. Sama sekali nggak ada. Jangankan sekolah ya, jurnalistik atau Iya. broadcast. Ngomongin mengenai konten dan media itu saya nggak pernah ngomongin apapun gitu. Misalnya, Iya. ini dong, ngomongin politik aja di rumah tuh nggak pernah. Orang tua saya tuh Iya. jarang ngomongin politik, kecuali ya biasanya cuma komen-komen mengenai ya masyarakat awam gitu lah. Iya. Mm-mm. Oke. Makanya, semua saya benar-benar Oh. dari
Makanya kalau teman-teman yang punya jurusan broadcast atau jurusan jurnalistik atau apapun itu Mhm. pasti bisa lebih cepat excel ya karena saya mulainya bukan dari nol berarti saya mulai dari minus kali ya. Ya, minus ya, betul. Iya, Bener-bener karena nggak saya ada harus tahu basic basicnya sama dulu. sekali. Iya. Wow, oke. Ini ada yang menarik di komen, kalau Robert aku sekalian Hmm. bacain ya. Jadi dari Sibyl Steinbrin, mau Hmm. nanya deh, kan baru banget nih wisuda S2 Februari kemarin. Yes, Actually, I really have interest in becoming news anchor. Pendidikan saya itu sure. bakal dipertimbangkan nggak ya? Atau nggak juga gitu. Nah, ini menjawab tadi yang Hmm. dari Kak Robert mengenai basic pendidikan, background pendidikan. Jadi menjadi seorang wartawan, jurnalis, news anchor, reporter, apapun yang ada di apa namanya di lini pekerjaan gitu, itu Ya. kan profesi terbuka. Tidak Mhm. harus jadi tidak harus dari disiplin ilmu komunikasi. Karena Ya. senior saya Mbak Najwa Shihab kan hukum kalau nggak salah, lulusan hukum. Ya. Terus Mbak Kania Sutisnawinata Mhm. em, koreksi kalau salah ya, tapi setahu saya dia hubungan internasional deh. Saya ekonomi. Oke. Terus ada yang kerja eksekutif produser saya dulu teknik nuklir ITB. Wow, teknik nuklir. Iya, kerjanya bikin bomnya tapi berita, nggak deh. Terus jadi Wow. menurut saya background itu menjadi pertimbangan nilainya. Seberapa Ya. bagus kan kamu komitmen dengan Mhm. apa namanya dengan sekolahnya. Karena harus ada nilai tertentu. Kalau nggak salah tuh IP-nya berapa ya dulu ya harus diterima ya tiga something deh. Kalau nggak salah 3,5, 3,2. Mhm. Saya nggak tahu deh kalau sekarang. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau Mhm. disiplin ilmunya, saya rasa bisa dari beragam disiplin ilmu. Jadi nggak tertutup untuk orang-orang yang tidak berasal dari broadcast atau Ya. komunikasi. Oke, wow, sudah terjawab ya, geng kreatif ya. Jadi tadi dari Kak Robert juga udah sampaikan bahwa background pendidikan itu bisa dari mana saja. Pekerjaan sebagai news anchor ini kan menarik sekali ya profesinya ya. Tadi Hmm. diceritakan, wow, pernah ini gontok-gontokan sama orang-orang buat Ya, dapetin saya berita hampir mati juga sama pernah. reporter. Kenapa? Saya juga pernah hampir mati. Kenapa tuh?